Pertama ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Orang yang kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah, ya. Maka barang siapa ya tidak wukuf di Arafah, ya, tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak dikatakan berhaji, ya. Tidak dikatakan dia berhaji. Maka para ulama rahimallahu taala mengatakan, ya, waktu wukuf di Arafah itu dimulai, ya, dari maghrib, ya, dimulai dari siang, dimulai dari siang tulul fajar, dari paginya tanggal 9 sampai, ya, datangnya terbit fajar di tanggal 10 di hari Arafah. Jadi kalau seandainya orang itu nggak bisa, ya, wukuf di malam hari, ya, maka dia bisa datang di tanggal 10 itu, ya. Jadi dia pagi hari nggak sempat nih, sampai malam nggak bisa dia datang. Karena Arafah itu orang mulai biasanya tanggal 8 sudah berangkat orang. Ada juga berangkat di waktu pagi, di waktu duha, dan ideanya di waktu duha berangkat. Maka di waktu duha nih nggak nyampe nih, nggak berangkat sampai terbenam matahari di tanggal 9, nggak bisa. Maka dia punya kesempatan wukuf di Arafah itu malam tanggal 10, ya, sampai subuh, ya, sampai subuh di tanggal 10 tersebut. Ya, sampai subuh tanggal 10 belum terbit fajar masih dikatakan dia wukuf di Arafah. Dan seharusnya bisa. Ya, seharusnya bisa pemerintah. Kalau misalnya tanggal 9 itu dia kelewatan wukufnya, otomatis Arafah itu kosong. Ya, Arafah itu otomatis kosong. Ya, orang menuju Arafah itu nggak mungkin, karena orang keluar. Maka yang datang ke Arafah itu kosong. Ya, seharusnya dia bisa wukuf, dia datang ke Arafah. Ya, walaupun malam, ya, walaupun sudah malam, seharusnya bisa, ya. Secara teorinya itu bisa sebetulnya. Kalau misalnya nggak bisa, jalan kaki pun bisa. Ya, jalan kaki pun bisa, harus difasilitasi, ya. Maka kalau seandainya tidak bisa, itu kelalaian, murni kelalaian itu. Kenapa? Karena kalau tidak bisa orang itu wukuf karena tidak ada transportasi, suruh jalan. Yang muda-muda suruh jalan. Yang tua didorong, ya. Yang tua didorong. Maka banyak yang muda-muda. Maka suruh jalan. Ketua rombongannya pun juga harus punya. Ketua rombongan itu pun juga jangan iya aja. Ya, dia harus punya apa? Makanya yang penting orang ketua rombongan itu juga dia punya pengalaman, paham medan dan semisalnya. Kadang haji itu, kadang orang itu butuh, kadang itu pendapat, kadang di luar dari schedule. Ya, harus orang mengambil keputusan. Nah, dan itu ketua rombongan kalau dia berpengalaman, dia akan mengambil keputusan. Dia perkirakan nggak mungkin, dia akan mengambil keputusan. Jadi intinya sebetulnya bisa itu ditangani. Tapi kalau qadarullah misalnya tidak bisa, ya, qadarullah sampai pun tanggal 10 subuh tidak wukuf di Arafah. Akhirnya dia tidak wukuf sama sekali, maka lewat hajinya. Dia tidak dikatakan berhaji. Maka wajib bagi penanggung jawab untuk menghajikan lagi. Kalau seandainya tidak, maka mereka berdosa. Ya, penanggung jawab ini mereka berdosa karena pertama mengambil hak orang. Ya, karena orang ketika dia berhaji bersyarat dia haji sempurna. Maka rukun haji itu boleh tertinggal berataan, tapi jangan wukuf di Arafah. Kalau rukun haji ditinggal berataan itu kawat dikejar. Hatta Anda balik ke Indonesia bisa dikejar, balik lagi umrah tawaf. Tapi kalau wukuf di Arafah ada kawat. Ya, orang misalnya nggak sempat tawaf ifadah, bisa diakali. Kenapa? Walaupun sudah balik di Indonesia, sudah sampai di Indonesia belum tawaf ifadah, bisa dia tawaf ifadah, bisa. Nanti suruh lagi umrah, dia tawaf ifadah, selesai, hajinya sempurna, bisa dikejar. Tapi kalau wukuf, kadang kalau dia apa-apai. Kalau orang hilang wukuf Arafah, sudah hilang hajinya. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Terus gimana? Ya, maka wajib yang berpenanggung jawab, yang keteledoran bertanggung jawab. Harus diberangkatkan. Kalau tidak diberangkatkan, maka mereka berdosa. Apakah itu ada kewajiban lagi haji? Nah, itu kembali lagi dari masalah apakah wajib haji jamaah Indonesia. Nah, itu nanti itu permasalahan ya. Nanti kita akan jawab insya-Allah. Baik. Insya Allah ditulis pahala. Ya. Ditulis pahala seperti pahala orang berhaji. Tetapi nasihat saya, ini juga pelajaran. Semua itu bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya, semua itu bisa ditempuh dengan jalan kaki. Hotel Anda di Mekah, pasti hotel rata-rata di Mekah atau di Aziziyah. Maka
itu bisa ditempuh di jalan kaki. Ya, dari Mekah Anda menuju Mina bisa ditempuh dengan jalan kaki. Maka yang muda-muda ini suruh jalan. Apalagi zaman sekarang ini ada kompas, ada apa ya, mudah sekali ya kita menuju. Maka ya seseorang, nasihat saya kalau misalnya kalau Anda berhaji nanti pas di Arafah kada dibawa ke Muzdalifah, Anda pergi ke Muzdalifah sendiri, jalan kaki, jangan takutan. Ya, jangan takutan. Ya, makanya ya kita ini kadang punya penyakit apa? Takutan. Makanya di dalam pepatah Arab itu al-khaufu qabla tajribah al-ajiz. Takut sebelum mencoba itu sebuah sifat yang lemah. Jadi orang itu kadang mau penakutan, kedua ini mencoba. Takutan berdahulu itu orang yang lemah. Ya, memiliki sifat kurang. Kalau Anda sudah mencoba, bujuk-bujuk ada kawan, nah baru Anda takut boleh. Ya. Jadi kadang ada orang tuh ketakutan cuma di benaknya saja, ya. Tapi belum pernah dia coba. Maka ya seseorang kalau dia melihat kesempatan nih hilang wajib, hilang rukun, maka sudah dia putuskan bagaimana caranya dia mendapatkan rukun dan wajib di dalam haji tersebut. Wallahu a'lam. Baik.